Kita posisikan di tengah, kemudian kita perkecil seperti ini. Kita kasih warna gradasi yang lebih cerah, kita kasih warna yang lebih gelap. Yang ini kita kasih warna cerah. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat jual vektor dengan format SVG ke Adobe Stock. Jadi kalau misalkan kalian mau jual vektor ke Shutterstock, ke FreePic atau ke Getty Image, itu biasanya kalian harus convert atau save filenya itu di format APS atau AI. Nah, jadi hari ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana sih cara jual file vektor SVG. Jadi file SVG itu file vektor yang berbasis di handphone atau di tablet. Kalau misalkan kalian bikin dari laptop atau PC, nah biasanya softwarenya itu bakalan dukung format IPS atau AI, tergantung dari software yang kalian gunakan. Nah di sini karena saya gunakan tablet atau sejenis handphone, saya bakalan nyoba buat bikin vektor dan langsung jual tanpa harus di-convert jadi APS atau AI. Nah, sebelum ke tutorial bikin vektornya, ini saya bakalan liatin ke kalian beberapa vektor yang sebelumnya udah saya upload ke Adobe Stock. Nah, jadi saya baru jadi contributor di Adobe Stock tuh sekitar 3 hari yang lalu. Dan ada, kalau nggak salah, 3 vektor saya yang udah di-approve, dan 2 diantaranya itu dengan format SVG. Ini kalian bisa lihat. Jadi kali ini kita bakalan bikin desain vektor dengan konsep seperti ini. Jadi 2 vektor yang ini dengan yang ini itu formatnya SVG teman-teman. Kalau ini formatnya APS. Sebenarnya kalau dari bentuknya itu sama aja sih. Nah, tapi biasanya Microsoft tuh punya aturan tersendiri dengan jenis file yang mereka terima. Nah, kebetulan di Adobe Stock nih nerima file vektor dengan format SVG. Nah, di sini kita bakal langsung buat vektor seperti ini. Buat aplikasi yang saya gunakan itu aplikasinya Vector Ink. Nah, yang ini saya bisa langsung masuk ke aplikasinya. Jadi buat aplikasi ini berbayar teman-teman. Kalian bisa beli lisensinya itu di awal doang. Nanti kalian bakalan dapat update buat penggunaan selanjutnya. Jadi aplikasi ini menurut saya aplikasi desain vektor terbaik yang bisa kalian gunakan di handphone atau di tablet kalian. Sekarang kita bakalan bikin layar baru. Sebenarnya buat di awal itu terserah kalian mau langsung bikin kanvas ini di ukuran 4000 x 4000 pixel atau di ukuran segini baru nanti diperbesar. Tapi buat lebih simpelnya kita bisa langsung bikin aja di sini. Jadi kalau misalkan buat tampilan miring, itu biasanya kanvasnya itu berada di sini ukurannya. Kalau misalkan kalian posisinya itu portrait, kalian nanti bisa cek di sini, kemudian ambil di bagian sini. Nanti ada di situ menu pilihan layar. Nah, sekarang kita bakalan langsung masukin di sini ukuran kanvasnya. Biasanya saya bikin di ukuran 4000 banding 4000 pixel kalau buat persegi. Atau kalau misalkan mau landscape, kalian bisa bikin di 4:3, 4000 banding 3000 pixel atau 6000 banding 4000 pixel. Nah, itu terserah kalian. Buat DPI-nya kita masukin di sini 300. Ini satuan yang biasanya banyak digunakan sama kontributor. Oke, kita centang. Setelah selesai, kita bakalan mulai buat bikin lingkaran. Nah, kita bisa gunakan di sini. Selanjutnya kita tentukan ukurannya di sini. Mungkin kita bikin di angka 2500 banding 2500. Oke. Kita posisikan di tengah. Kemudian kita kasih warna terlebih dahulu. Selanjutnya buat lebar goresan ini kita bikin di angka 0.
Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita bakalan pilih warnanya terlebih dahulu. Nah, mungkin buat koinnya ini kita bikin dengan warna kuning, atau kayak tadi kalian bisa bikin di warna biru. Kita coba buat bikin di warna, nah ini kita coba. Kemudian kita ambil di sini itemnya yang ini buat ngasih warna gradient. Di bagian sini kita kasih warna ini. Nah, ini lebih cerah. Selanjutnya kita duplikasi lingkarannya ini. Ini kita posisikan di tengah, kemudian kita perkecil seperti ini. Kita kasih warna gradasi yang lebih cerah, kita kasih warna yang lebih gelap. Ini kita kasih warna cerah. Nah, seperti ini. Sekarang buat koinnya ini udah selesai. Kita bakalan bikin icon di dalamnya ini berbentuk home. Kita gunakan item yang ini. Kita ambil yang ini. Kita bikin sisinya ini 3. Oke, udah selesai. Kita bikin warna dalamannya. Selanjutnya kita gunakan yang persegi. Nah, seperti ini. Nah, ini buat bentuknya udah bagus. Kita warnai bagian dalamnya teman-teman. Selanjutnya kita satukan, kita tandai, klik bagian yang ini, kemudian kita bersatu. Ini udah gabung. Kita atur titiknya supaya lengkung. Caranya tuh klik yang ini. Ini pojoknya ini juga kita lengkungin. Nah, sekarang udah selesai teman-teman. Kita bikin bagian pintunya mungkin. Kita kasih warna supaya lebih jelas. Kita bikin di sini. Nah, ini kayaknya udah bagus. Kita lengkungin bagian sudut ini. Kemudian kita potong. Jadi buat nandai 2 icon atau 2 objek, kalian bisa klik icon tangan yang ini. Selanjutnya kita kurangi. Nah, ini icon home-nya udah selesai teman-teman. Kita bisa posisikan ke tengah. Sebelumnya kita kasih warna terlebih dahulu. Kemudian kita perkecil. Jadi buat memperkecilnya itu supaya ukurannya ini tetap sama, kita bisa tandai 2 item yang ini. Kemudian kita perkecil. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, setelah sama kita posisikan ke tengah, klik icon yang ini. Yang ini. Kita rata tengahkan. Ini ikonnya udah selesai teman-teman. Kita selarasin warnanya. Nah, mungkin ini lebih bagus. Selanjutnya kita bakalan warnai bagian backgroundnya. Kita cari warna yang mungkin lebih collab ke bagian background. Nah, kayaknya ini udah bagus. Setelah selesai kita bisa langsung save. Ini kita simpan. Jadi di aplikasi ini nggak bisa simpan otomatis, kalian harus pastikan setiap perubahan yang kalian lakuin atau kalian mau kembali ke aplikasi lain, nah itu kalian harus save hasil yang kalian bikin.
supaya nanti nggak mulai dari awal lagi. Ini hasilnya udah bagus, kita save dengan format SVG. Nah, ini ekspor SVG, ini udah tersimpan, kita bisa keluar. Jadi ini file yang udah kita bikin. Selanjutnya kita perbaiki namanya terlebih dahulu di bagian file manager. Nah, ini file tadi yang kita simpan. Kita bikin namanya di sini home. Jadi desain vektor ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya kita bakalan langsung jual ke Adobe Stock. Nanti kalian bisa daftar dulu jadi kontributornya. Selanjutnya kita masuk ke menu Chrome. Nah, ini buat tampilan dashboardnya. Kita bakalan upload di bagian sini. Ini masih macet. Kita coba restart ulang. Kita coba buka di bagian menu portofolio. Nah, yang ini. Ya, bukan di sini. Kita coba buat login lagi. Nah, di sini ada menu upload. Kita bakalan langsung upload di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca, kalian sebenarnya kalian tuh juga bisa jual dengan format PNG. Kemudian di sini format JPEG, format vektor yang diterima itu kalian bisa baca. Ada AI, APS, dan juga SVG. Kemudian buat format video, ini MP4, MOV, MPG, kemudian AVI. Nah, itu diterima. Sekarang kita bakalan upload, klik yang ini. Ini bakalan diarahkan langsung ke file manager kita. Nah, di sini udah kita bikin namanya tadi. Home yang ini paling atas. Kita tandai. Nah, setelah nanti diupload, kita bisa langsung ngisi kata kuncinya. Biasanya itu udah otomatis, tapi buat lebih hati-hatinya kita nanti bisa perbaiki kalau misalkan ada yang salah. Di sini masih proses buat upload. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi proses upload ini udah selesai, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya kita bakalan ke file details yang ini. Nah, kalian bisa baca sini udah keisi deskripsi dan juga keyword otomatis yang biasanya dibikin pakai AI. Ini udah menurut saya udah bagus dan kita nggak perlu lagi buat bikin yang lain-lain. Buat detailnya di sini ada home icon, vektor, ilustrasi. Jadi buat teman-teman yang mau ngupload vektor ke Adobe Stock itu beda dengan Shutterstock. Dimana di Shutterstock tuh biasanya deskripsinya itu biasanya lebih panjang. Tapi kalau di sini kalian cukup bisa isi deskripsinya itu jelas, singkat seperti ini aja. Home icon, vektor, ilustrasi. Oke, sekarang udah selesai saya rasa. Selanjutnya kita save Word. Nah, buat proses selanjutnya itu kalian nanti centang di sini. Buat bahasa Indonesia kita terjemahkan. Jadi kalau misalkan ada objek di bagian yang kalian upload nih, misalkan berupa foto atau ilustrasi seseorang yang dapat dikenali, nah itu kalian bisa klik ya, dan kalian harus setting lagi nanti rilisnya atau izin dari orang yang fotonya kalian ambil. Nah, kalau misalkan kayak gini nggak ada foto orang atau objek yang bisa dikenali, maksud saya objek yang dikenali ini artis atau mungkin kayak brand, sebuah brand. Nah, itu kalau misalkan nggak ada, kita centang tidak. Setelah itu nanti kita bisa klik kirim. Nah, sekarang di sini udah selesai
nanti buat bagian deskripsinya itu kalian bisa ubah, tapi kalau misalkan kalian ngupload vektor itu biasanya udah otomatis di sini masuk ke media vektor. Jadi kalau misalkan kalian mau upload ilustrasi, pastikan kalian tadi ngubah di format ilustrasi, soalnya itu biasanya masih format gambar. Jadi kalian nanti bisa baca di bagian deskripsi yang tadi. Tapi karena di sini saya ngupload vektor itu biasanya udah otomatis. Oke, tutorialnya sekian dulu. Buat file nanti file kalian yang diterima itu biasanya bakalan muncul di sini atau bakalan dikirim email. Biasanya dari Adobe Stock. Nah, ini saya baru daftar sekitar beberapa hari yang lalu. Sebenarnya saya bikin akun ini udah lama, cuman saya nguploadnya itu baru 3 hari yang lalu. Makanya vektornya itu masih dikit. Dan di sini saya cuma ngupload vektor. Sebelumnya saya udah ngupload file AI, tapi filenya itu nggak sesuai dengan ketentuan, makanya ditolak. Kualitasnya itu nggak bagus. Maksudnya itu file atau gambar AI yang saya bikin itu ukurannya itu kecil. Jadi saya nyoba buat ngakalin buat memperbesar ukurannya. Otomatis kualitasnya itu berkurang. Alhasil foto AI saya ditolak. Jadi bukan cuman vektor, kalian juga bisa jual AI di sini, gambar AI. Jadi ini beberapa vektor yang sudah saya upload. Soalnya saya masih baru ngupload di sini. Jadi buat tutorialnya sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya nanti bisa klik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.